Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Bustami Yumas akan mereview jurnal yang berjudul Porter 5 Forces Model pada PT Ruci Gas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana struktur industri gas di PT Ruci Gas yang dikaitkan dengan teori 5 model kekuatan utama yang dikembangkan oleh Porter. Selain itu, untuk mengetahui apakah industri gas di Indonesia atraktif untuk investasi. Subjek penelitian. Proses analisis dan penelitian ini dilakukan di perusahaan PT Ruci Gas yang berlokasi di Plaza BRI lantai 7 ruang 705. Jalan Basuki Rahmat nomor 122 Surabaya. Penelitian ini untuk menganalisis apakah kelima unsur industri yang dikembangkan oleh Michael E. Porter memengaruhi strategi bersaing yang diterapkan oleh perusahaan PT Ruci Gas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu metode wawancara dan metode observasi. Metode wawancara ini dilakukan dengan subjek penelitian yang terkait dengan analisis lingkungan bisnis PT Ruci Gas sekaligus digunakan untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui observasi. Yang kedua, metode observasi. Metode ini dilakukan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang lingkungan bisnis PT Ruci Gas. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu memengaruhi dinamika pada objek tersebut. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Hasil penelitian berdasarkan dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, perekonomian Indonesia pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78% dibanding tahun 2012, di mana semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 10,19%, diikuti sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan 7,56%, sektor konstruksi 6,57%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 5,93%, sektor listrik, gas, dan air bersih 5,58%, sektor industri pengolahan 5,56%, sektor jasa-jasa 5,46%, sektor pertanian 3,54%, dan sektor pertambangan dan penggalian 1,34%. Dengan pertumbuhan industri gas sebesar 5,58%, maka mengalami pertumbuhan. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan jurnal. Yang pertama, kekuatan. Penulisan abstrak yang jelas, sehingga dengan membaca abstrak saja pembaca dapat mengetahui pokok pembahasan dari jurnal tersebut. Lalu pembahasan metode penelitian yang digunakan sangat jelas, serta dilengkapi dengan tabel hasil penelitian. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan dari jurnal ini yaitu gaya penulisannya yang tidak singkat, padat, dan benar, serta tidak dilengkapi dengan gambar atau diagram untuk menjelaskan metode dan hasil penelitian.
Sekian dulu review jurnal dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.